Apakah memungkinkan apabila universitas tujuan tidak masuk dalam list LPDP atau DAAD dapat menggunakan surat rekomendasi dari Aditbud KBRI Berlin untuk mendaftar beasiswa LPDP atau DAAD? Jadi ini pertanyaannya both untuk Ibu Ratna dan Ibu Olivia ya. Mungkin bisa dimulai Ibu Ratna, apa bisa nih kalau pakai surat rekomendasi dari Aditbud terus mencoba mendaftar ke LPDP, Bu Ratna? Untuk meantime kayaknya nggak bisa ya Mbak ya, karena kita sudah punya list universitas tertentu gitu. Atau kalau kecuali bahwa Adikbud nanti, jadi gini, list universitas itu kan kita review dari tahun ke tahun Mbak, bahwa list universitas tahun ini tahun depan mungkin akan berbeda dari tahun ini gitu. Jadi kami juga mendengar kanan kiri, kemudian maksudnya mengakomodasi pendapat, mengakomodasi masukan dari Adibud, dari kedutaan gitu kan, dari lembaga, dari kementerian juga gitu. Jadi kalau memang ada masukan monggo disampaikan. Pak Adibud sudah sering bicara dengan Pak Dirut dan juga dengan Pak Direktur beasiswa, dan itu akan jadi masukan bagi kami yang sangat berharga. Gitu Mbak. Terima kasih Bu Ratna. Nah, Bu Olivia, kalau dari DAD apakah bisa nih kalau misalnya universitasnya tidak tercantum di list, lalu menggunakan surat rekomendasi dari Adikbud? Kayaknya nggak bisa ya Mbak Anindya ya, karena memang kita strict pada rule-nya gitu. Jadi program studi dan perguruan tinggi harus ada di daftar beasiswa DAD. Ya. Semoga jelas pertanyaannya untuk Mas Fahri dari Berlin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aisyah dari Medan. Pertanyaannya ini untuk Ibu Olivia. Pertanyaannya, jika ingin mengambil jurusan pendidikan, apakah harus ambil DAD EPOS? Lalu harus pakai LOA kah? Ya, dan kapan closing date untuk pendaftaran DAD EPOS? Oke, ya. Saya jawab pertanyaan dari yang terakhir dulu ya, kapan closing untuk penerimaan aplikasi untuk beasiswa EPOS. Jadi berkas aplikasi dalam skema beasiswa EPOS ini harap dikirimkan langsung ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Gitu. Jangan dikirimkan ke DAAD pusat di Bonn, apalagi DAAD Jakarta. Gitu. Kami tidak akan meneruskan aplikasi itu ke masing-masing perguruan tinggi. Dan deadline dari tiap perguruan tinggi untuk skema beasiswa itu berbeda dengan deadline di perguruan tinggi dari studi yang biasa dengan biaya pribadi gitu ya. Harap diperhatikan. Jadi lihat deadline dari di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk submit beasiswa di AAD. Ini ada tadi saya di layar juga saya telah tampilkan. Ada kok. Nanti masuk aja ke www.dad.id. Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua ya, dan pertama untuk pedagogi ya, itu ya pengajaran ya gitu. Yeah. Nah, di sana memang biasanya ada satu program studi dalam skema beasiswa EPOS yang kebanyakan dilamar oleh para pengajar, namanya Vocational Training and Education gitu. Bisa silahkan mendaftar. Hanya program jurusan ini berbahasa pengantarnya bahasa Jerman. Gitu. Jerman sepenuhnya. Jadi kemampuan bahasa Jerman minimal C1 juga harus dimiliki. Gitu. Apa saya sudah menjawab pertanyaan semuanya, Mbak Anin? Saya rasa sudah, Ibu Livia. Terima kasih. Nah, ini lanjut ada pertanyaan untuk Ibu Ratna dari Bita dari Jogja. Pertanyaannya, saya tertarik untuk mendaftar research grants by nationally supervised doctoral degrees. Namun program tersebut hanya membiayai ketika studi di Jerman. Selama studi di Indonesia tidak ditanggung. Apakah boleh saya mendaftar LPDP dalam negeri dan research grant by nationally dengan catatan universitas dalam negeri yang saya tuju sudah memiliki MOU dengan universitas tujuan di Jerman? Terima kasih. Nah, aku harus pelajarin dulu Mbak, bentuknya seperti apa. Karena memang by far LPDP belum bisa membiayai kayak dual degree, joint degree gitu. Mandatnya memang belum ada. Itu yang pertama dan utama. Yang kedua, kalau ketika dalam ketika Anda harus riset keluar, nanti itu jadi perhitungan LA-nya seperti apa, kita belum ada gitu Mbak. Jadi kalau memang berkenan untuk sementara simpelnya aku bilang bahwa itu belum bisa diakomodasi di LPDP gitu. Nggak tahu tahun depan ya, bicaranya mungkin bisa berubah.
Iya, terima kasih Bu Ratna. Mungkin Ibu Ratna kalau ada teman-teman yang memiliki pertanyaan yang detail, kira-kira pertanyaannya bisa dikirimkan ke mana ya Bu Ratna? Boleh ke tiket bantuan LPDP, kita 24 jam gitu kan. Aku sampaikan di itu nggih, di chat nggih. Nah, oke. Ini banyak sekali pertanyaannya peserta antusias ya. Jadi ada pertanyaan lanjut untuk Ibu Olivia lagi nih dari Mbak Lulu dari Bandung. Pertanyaannya, saya tertarik untuk mendaftar EPOS untuk program September di Uni Leipzig, tapi ternyata ada syarat bahwa ijazah S1 tidak boleh lebih dari 6 tahun. Saya lulus tahun 2011 untuk S1. Apakah itu berarti saya sudah benar-benar tidak bisa daftar untuk EPOS yang dimaksud? Karena kalau tidak boleh dari 6 tahun, ya pertanyaannya begitu. Atau apakah ada pertimbangan lain yang memungkinkan Balu dari Bandung untuk bisa mendaftar, Bolivia? Oke, ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang dari semua program beasiswa yang saya sampaikan ada batasan usia ijazah, bukan usia pelamar ya. Kita tidak batasi usia pelamar, hanya usia ijazah. Pada saat aplikasi dan pada saat kelulusan dari pendidikan formal sebelumnya itu tidak lebih dari 6 tahun. Hanya di sini pertanyaannya apakah boleh mendaftar? Kalau saya bilang sih boleh, boleh-boleh saja gitu ya, gitu. Cuman apakah keterima atau tidak gitu kan tadi ya lebih dari 6 tahun ini. Nah kalau memang kita memang bilang di sini bahwa wah Mbak Lulu maaf sekali sudah lebih dari 6 tahun, apalagi sudah sekarang 2021 ya 10 tahun ya agak panjang juga gini. Tetapi kalau Mbak Lulu masih kayak misalnya curious apa ya penasaran gitu, monggo silahkan dikirim saja aplikasinya langsung ke perguruan tingginya gitu ya, biar mereka nanti yang menilai gitu, mereview gitu. Karena kalau kita ngomong dari sini kita langsung bilang nggak bisa gitu, tapi ternyata perguruan tinggi bilang bisa, gitu. Ya itu bisa saja terjadi kan. Jadi banyak-banyaklah berdoa mungkin. Iya, Bolivia. Jadi untuk Mbak Lulu dan yang lain bisa tetap mendaftar sambil berdoa yang banyak juga ya, Bolivia ya. Nah, ini saya bacakan pertanyaan untuk Ibu Ratna lagi nih. Jadi dari Bapak Condro Wibowo dari Unsud. Pertanyaannya, apakah LPDP juga menyediakan dana beasiswa untuk kegiatan postdoc? Dan mohon informasi lebih lanjut tentang program postdoc dari LPDP. Postdoc belum jadi mandat Bapak. Dengan segala hormat memang belum jadi mandat LPDP untuk pembiayaan postdoc. Tahun depan kita nggak ngerti. Jadi mungkin teman-teman harus ketahui bahwa semua program dan kebijakan LPDP itu arahnya diarahkan oleh namanya Dewan Penyantun. Dewan Penyantun LPDP itu sekarang ada 7 apa 9 ya aku lupa. Menko Ekonomi, Menko SD, Menko PMK, Menkeu, Mendikbud, Menristekbrin, Menak, dan ada beberapa lainnya aku lupa. Jadi beliau-beliau yang mengarahkan program LPDP gitu intinya. Tapi once beliau-beliau bilang bahwa LPDP biayain postdoc, ya kita akan biayai gitu. Terima kasih, Bu Ratna. Ini mungkin lanjut lagi. Boleh nambahin nggak, Mbak? Ya, tapi kalau Bapak apakah ini sama atau tidak aku juga belum tahu ya. Di Dikti atau di Kemdikbud itu ada beberapa program mikrokredensial di mana di situ nanti akan bisa memberangkatkan dosen-dosen untuk magang atau penelitian ke luar negeri. Eset equal atau apple to apple dengan postdoc atau tidak, mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ke websitenya Kemdikbud nih. Dan itu dibiayai oleh LPDP, Mbak. Jadi intinya bahwa programnya mereka yang merumuskan, Kemdikbud yang merumuskan, Kemdikbud yang menyeleksi gitu kan, tapi nanti yang membiayai adalah LPDP. Ah ya. Oke, Bu Ratna. Nah, ini saya ada orang yang bertanya mengenai untuk program study visit for groups, apakah sekelompok mahasiswa dapat mendaftar? Untuk proses seleksinya itu seperti apa ya? Apakah di tengah pandemi ini tetap berangkat ke Jerman? Terima kasih. Ini rasanya bisa dijawab dari Daden dan dari LPDP juga ya mengenai
visit study group. Mungkin Ibu Olivia dulu bisa memulai. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau untuk study visit memang karena memang pemberian visa saat ini sedang sangat-sangat dibatasi ya. Program ini memang tidak dari awal tahun sampai tahun ini memang tidak berjalan gitu ya oleh karena pandemi gitu ya. Akhir tahun lalu juga seperti itu karena durasinya maksimal 12 hari gitu. Kemudian juga ketika sampai Jerman juga harus karantina lagi 5 hari ya. Karantina ini sekarang 5 hari. Dulu mungkin lebih dari 5 hari gitu, sangat berubah. Jadi memang tetap saja ditawarkan, tetapi memang saat ini masih belum berjalan. Nah, yang bisa mendaftar ini adalah bukan mahasiswanya, tetapi si dosen pembimbing dari si grup ini, pendamping dari si grup ini, itu harus dosen. Gitu ya. Si dosen nanti ada list mahasiswa 10-15 orang mendaftar. Seleksinya itu seleksi berkas, dikirim ke web portalnya di AAD. Ya. Mungkin segitu ya, demikian. Mungkin Bu Ratna bisa menambahkan? Kita kan nggak punya ya visit study group ya, gitu. Jadi bisa diperinci nggak pertanyaannya lebih exactnya gimana? Mungkin bagi peserta yang memiliki pertanyaan tadi mengenai study group, bisa langsung menyalakan mikrofon dan kameranya untuk bertanya lebih lanjut. Ya karena tadi pertanyaannya diajukan juga untuk Ibu Ratna. Mungkin peserta yang bertanya tadi bisa raise hand. Nanti saya persilahkan untuk menyalakan kamera. Tapi sambil menunggu, saya membaca ini ada lagi pertanyaan dari Mas Nicholas Farel Wijaya dari Universitas Andalas Padang. Untuk Mas Nicholas, apakah ingin mengajukan pertanyaannya sendiri? Bisa menyalakan mikrofon. Silakan Mas Nicholas. Mungkin bisa disampaikan saja, Bu. Iya. Iya, ini pertanyaannya untuk Ibu Olivia. Jadi, apakah beasiswa DAD bagi fokus studi bioteknologi tidak tersedia karena berdasarkan pemaparan tadi tidak ada beasiswa DAD yang menyediakan fokus studi yang demikian? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau memang jenjang S3, kita tidak membatasi bidang penelitiannya. Ya. Kalau jenjang S2, kemungkinan ini masuk ke EPOS, tetapi saya juga nggak yakin apakah program beasiswa ini ada di EPOS. Karena ada 39 program studi, dan juga mungkin juga 39 juga perguruan tinggi. Sejujurnya saya nggak hafal, kok saya hafal, saya mungkin nggak lulus kali ya ujiannya menghafal 39 program studi. Jadi mohon dilihat saja. Kalau memang tidak ada berarti ya, mohon maaf, mungkin bisa ngintip-ngintip ke tetangga sebelah LPDP, kan di situ ya mungkin ada yang kan tidak dibatasi nih, tadi saya dengar, saya juga jadi pengen daftar tuh gitu ya, jurusannya gitu. Silahkan Mas, kalau nggak ada di DAD mungkin ke tetangga sebelah, cek tetangga sebelah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, Ibu Ratna mungkin ada informasi lebih lanjut mengenai pertanyaan tadi? Bioteknologi ya? Iya, Bu. Nah, LPDP kan yang jelas dilihat di universitasnya, Mbak. Di universitasnya, as long bahwa universitas tersebut di prodinya all subject, maka Anda bisa mendaftar di prodi apapun, bidang apapun di situ. Unless bahwa prodi subjeknya di situ dibatasi untuk tertentu, maka Anda nggak bisa mendaftar di subjek yang sudah ditentukan yang ada di list. Iya. Terima kasih Bu Olivia dan Bu Ratna. Tadi saya melihat ada Bapak Michael Zege dari Medan yang raise hand. Apabila pertanyaannya masih belum terjawab, bisa langsung menyalakan mikrofon dan kameranya juga. Silakan Bapak Michael Zege. Halo Mbak. Halo Bapak. Saya ingin bertanya mengenai beasiswa LPDP sama DAD. Silakan. Untuk DAD, apakah syarat untuk lulus DAD itu harus mendapatkan sertifikat von Goethe? Kalau iya itu levelnya berapa ya Mbak ya? Terus atau sertifikat DAF atau sertifikat TOEFL? Dan apakah untuk jurusan bahasa pas S1, sertifikat tersebut itu sangat penting atau tidak? Dan untuk LPDP,
apakah sertifikat TOEFL atau IELTS sangat diperlukan untuk menjadi syarat utama pada saat mendaftar ke beasiswa ke Jerman? Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas Michael. Iya, tadi mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya, Ibu-Ibu. Ibu Ratna dulu, Kalau silakan. LPDP iya, Mas, bahwa yang disyaratkan hanya IELTS kalau untuk luar negeri, IELTS atau TOEFL IBT. Seingat saya itu sih. Itu. Monggo Bolivia. Ya, kalau dari beasiswa DAAD untuk jenjang S2 ini kan program studinya sudah ditentukan ya, dilihat dari bahasa pengantar di program studi itu apakah bahasa Inggris penuhnya, kalau Inggris penuhnya TOEFL IBT 80 atau IELTS minimal 6 gitu. Itu persyaratan dari DAAD ya. Tapi Anda juga harus masuk ke website dari perguruan tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi yang mempersyaratkan mungkin IELTS-nya 6,5 gitu atau IBT-nya mungkin 90 gitu. Harap diikuti. Jadi persyaratan, mohon maaf ini, kualifikasi mana yang tertinggi itu harap dipenuhi gitu ya. Kalau misalnya mendengarkan penjelasan dari Bu Ratna tadi, persyaratan beasiswa dan persyaratan dari pemberi beasiswa bisa agak beda dan saya setuju sekali itu ya, contohnya tadi tentang sertifikat bahasa. Kemudian itu yang bahasa Inggris penuhnya. Kalau bahasa Jerman sepenuhnya dibutuhkan tes DAF minimal TDN-nya 4 ya, atau memang kalau bahasa pengantarnya bilingual Inggris dan Jerman, dilihat lagi bahasa Jermannya dia minta apakah C1 dengan tes DAF ini gitu ya. Kemudian bahasa Inggrisnya lihat lagi IELTS-nya 6 atau 6,5. Jadi mohon dipenuhi saja gitu. Itu terkait dengan sertifikat bahasa pengantar ya. Demikian Mbak Anindya.